kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional. Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi para sindikat pengedar narkoba. Terbukti ditemukan 2 ton narkoba yang masuk ke Indonesia. Saya masih bersama Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, ya. 5 bulan untuk terus memantau, memonitor, ada sharing intelligence sharing, sehingga berhasil menangkap kapal Sea Dragon yang memuat 2 ton sabu-sabu. Apakah 5 bulan ini termasuk operasi pemantauan yang terlama atau sebenarnya ini bagian sama seperti pengintaian lainnya, Pak Martinus? Ya, untuk kali ini mungkin waktu yang cukup lama kita butuhkan untuk sampai kepada titik di mana kita menangkap. Karena biasanya ketika kita memantau kapal-kapal di laut, ini ada teori kebutuhan di sini dan teori ekonomi. Kalau pasarnya kosong, barang harus dibutuhkan cepat. Kita ketahui bahwa narkotika kan adiktif. Jadi ketika orang ingin memakai itu kan harus cepat. Jadi rata-rata kita membutuhkan waktu itu ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan paling lama. Kecuali ada operasi besar tiba-tiba semua rangkaian berhenti. Lalu kita harus membutuhkan waktu yang lama. Tapi untuk yang kasus ini memang kita butuh waktu yang lama karena jadi dari sisi surveillance-nya memang sangat lama. Lebih lama dibandingkan rata-rata pemantauan. Betul. Dari membangun informasi itu dari hanya satu informasi lalu kita gali, kita analisa sampai menemukan betul sampai seperti satu bangunan informasi yang betul-betul utuh. Itu sampai kita puncaknya itu adalah proses penangkapan. Itu persis kurang lebih 5 bulan. Pak Martinus, dalam press conference saya mendengar Pak Martinus menjelaskan soal kemasan. Kalau tidak salah Pak Martinus mengatakan ada semacam teh Cina begitu. Dan Pak Martinus melihat ini sebuah keseragaman packaging. Gimana memaknai ini, Pak? Ya, kita menangkap di kapal yang sebelumnya juga yang ditangkap oleh Angkatan Laut persis sama. Teh Cina juga dengan ada. Jadi ini upaya untuk mengelabui. Ya, jadi mereka memang dari dulu memang kemasannya itu supaya ketika diperiksa oleh petugas terkelabui dengan itu. Namun sebenarnya saya melihat ada sisi lain ya, sisi lain yang mungkin mereka sudah cuek juga karena kita berkali-kali menangkap ya tetap itu lagi. Artinya ya mungkin di sana itu ya keterbatasan bungkusan ya itu. Jadi ada 2 hal. Pertama memang untuk mengelabui, ketiga ya mereka, yang kedua mungkin ya cuek aja udah tidak ada lagi karena di sana kan mereka di hutan kan produksinya tuh di gunung dan mungkin tidak ada kemasan yang lebih lebih baik dari itu ya udah terpaksa mereka menemukan itu. Karena kalau dikatakan mereka mengelabui kita berkali-kali kita tangkap itu lagi. Selalu kemasannya teh Cina. Udah berapa tahun kira-kira mereka menggunakan metode ini, Pak Martinus? Sejak saya menjadi kepala BNN 1,5 tahun yang lalu, fenomena ini sudah muncul terus berkali-kali. Hanya apakah kemudian ini bisa mengindikasikan ini dari sindikat bandar yang sama, atau bandarnya bisa berbeda, teman ya memang mereka hanya memiliki memang sedang menggunakan kemasan yang sama saja? Jadi kalau menurut saya ada 2 hal yang harus saya pegang supaya saya bisa membuat satu kesimpulan bahwa dia datang dari wilayah yang sama. Yang pertama tadi adalah kemasan. Tapi kemasan ini kan juga bisa
seperti kita membungkus satu bungkusan kita beli di pasar. Lalu semua orang akan membeli itu, artinya semua pabrik bisa menggunakan bungkusan yang sama. Karena di sana kan begini, perdagangan gelap ini kan merek buat mereka bukan menjadi masalah. Hanya sebatas bungkus. Tapi yang kedua yang paling penting adalah untuk menemukan hubungan antara satu dengan yang lain, itu adalah namanya drugs signature. Di mana di situ laboratorium kita kebetulan punya pusat laboratorium yang setiap penangkapan itu pasti kita lakukan uji laboratorium untuk melihat drug signature-nya. Komponen-komponen kimia, susunan kimia, jumlah campuran dan lain-lain akan terlihat dari drug signature itu. Biasanya seorang koki atau tukang masak resepnya pasti itu aja. Kalau dia memasak nasi goreng ya pasti itu aja. Jadi disitulah drug signature-nya kita lihat. Kalau sama artinya pabriknya sama. Berarti sindikatnya sama. Sindikatnya sama, produsennya sama. Ya. Jadi tidak melulu dilihat dari kemasannya, tapi juga dari campuran. Dari campuran. Campuran kimiawinya. Dari campuran. Pak Martinus, di situ kan di Sea Dragon itu berbendera Indonesia. Ya. Apakah kemudian ini menjadi kepastian pemiliknya orang Indonesia? Bendera itu kan bisa dipasang bendera apa saja. Karena sampai sekarang ini kita karena pemiliknya kan kita belum ketemu. Dia masih saat ini menjadi buronan. Bahkan sebelumnya dia sudah menjadi buronan Thailand. Jadi untuk lebih jelasnya kita harus menangkap dia supaya kita tahu ini kapal ini bendera Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas, yang pasti adalah di situ ada dua warga negara. Yang pertama 2 orang Thailand dan 6 orang Indonesia. Yang kedua pengendalinya adalah dari orang Thailand yang saat ini menjadi buronan polisi Waichan Thailand. Itu kalau nggak salah Pak. Chan atau Kapten Tan atau Kapten Jack. Ya. Jadi dialah sebenarnya pemilik kapal itu. Pemilik kapal itu yang sekarang memang jadi buronan. Tapi Pak, saya itu begini, kalau melihat dari operasi tangkap narkoba seperti ini 2 ton gitu, 6 ABK, let's see, atau mari kita lihat 4 WNI yang ada di situ. Ya. Saya rasa saya tidak sendiri untuk mengekspresikan bahwa yang bisa kita tangkap pasti cuman ciri-cirinya, orang kecilnya. Kenapa kita tidak bisa menangkap langsung gembongnya? Ya, yang pertama begini, bahwa tangan kita sendiri tidak akan sampai kepada gembong besarnya itu. Kenapa enggak? Karena begini, produsen dan pemilik barang itu bukan di wilayah kita. Tangan saya sendiri dan tangan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sejak awal saya sudah membuat namanya joint investigation. Pada saat kapal ditangkap, saya mengundang teman saya dari DIA, mengundang teman-teman dari otoritas Thailand, mari kita duduk bersama-sama. Kita harus mengangkat isu ini menjadi isu yang lebih luas, yaitu kawasan Asia Tenggara. Karena barangnya datang dari Myanmar, pemilik kapalnya dari Thailand, atau karya ABK-nya orang Thailand, dan ABK sebagian besar orang Indonesia. Dari sisi itu saja kita sudah bisa lihat bahwa ini bukan pengendalinya bukan Indonesia. Kapalnya kita sudah monitor dari Thailand. Maka pertanyaannya kenapa kita tidak bisa menangkap pemilik atau bandar besarnya? Sudah barang tentu karena produsennya ada di luar. Maka oleh karena itu saya membutuhkan kerjasama luar negeri yang lebih luas untuk menangkap ini. Maka kalau lihat kemarin dalam press release saya mengajak negara-negara di kawasan ASEAN, mari kita melihat isu narkoba ini tidak lagi isu negara secara parsial, tapi kita harus mengangkat isu keamanan regional, isu keselamatan manusia di regional. Ya, atau paling tidak pasti dengan berani atau melihat potensi berjualan narkoba di Indonesia adalah satu bisnis jahat tapi yang menguntungkan. Paling tidak, mengapa tidak bisa ditemukan siapa penampung-penampung atau bandar-bandar yang menampung
barang haram ini? Ya, untuk kasus-kasus yang lain kami sudah sering menangkap. Jadi Mbak Rosi, saya selama menjadi kepala BNN, saya tidak pernah menangkap receh-receh yang di lapangan. Kalau lihat ekspos saya selama ini dengan BNN, kita selalu menangkap rangkaian jaringan, mulai dari Sumatera Utara, bagian utara sampai ke pasar yang paling kecil. Itu sudah terbaca sama kita, dan bahkan dalam proses penyidikan kita tidak sekedar menangkap mereka dan membawa fisiknya di dalam penjara, tapi juga kita mengejar aset-asetnya. Sudah banyak aset yang kita tangkap, tapi kalau bicara tentang penangkapan aset, itu kan tidak seperti kita sedang menonton film action yang berdarah-darah, bertembak-menembak. Jadi oleh masyarakat itu kurang diminati. Padahal sebenarnya inilah yang paling bisa kita lihat, bahwa BNN penegak hukum itu serius menangkap mereka dan memiskinkan mereka. Itu bandar-bandar yang menampung itu, ya. Narkoba dari luar. Jadi kan sebenarnya kalau bicara soal 6 ABK, 4 di antara WNI ini, mereka tuh rata-rata apa perannya, Pak Martinus? Biasanya mereka nelayan. Ya, mereka nelayan, karena awalnya ini kan mereka nelayan yang nelayan tradisional. Karena ketika kita menganalisa mereka, kita melihat ada grup-grup nelayan yang mereka masuk dalam grup itu. Artinya mereka adalah nelayan-nelayan tradisional, lalu direkrut oleh rekruternya, dibawa ke Thailand, lalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah bosnya itu. Sebenarnya hidup mereka ya biasa-biasa saja. Ya. Ya. Karena bagaimana? Ya, mereka sudah bagian dari peredaran narkoba. Cuman ngelihat mereka, saya selalu merasa, aduh, ini orang kecil yang memang karena kebutuhan ekonomi, dan kemudian ada bandar-bandar yang ingin memanipulasi hidup mereka karena mereka butuh uang, jadilah mereka sebagai bagian dari peredaran narkoba. Masih ada 2 pentolan yang berkebangsaan Indonesia yang belum sempat ditangkap. Bahkan saya sempat mendengar Pak Kapolri salah satu targetnya adalah menangkap pentolan narkoba yang sampai sekarang masih jadi DPO. Bagaimana BNN mencarinya? Kami kembali saat lagi.